Tidak tahu apa mau cakap. Orang bilang kebodohan tuh memang mampu milik. Semua orang memang mampu memiliki kebodohan. Tapi kalau boleh janganlah tunjuk sama orang. Hi guys, welcome back again to this channel. My name is Leo from channel Akinombura. Mungkin setengah orang di luar sana akan benci saya pasal video ini. Mungkin juga video ini akan mendapat kecaman teruk daripada semua anti-vaksin di luar sana. Apa yang saya mau cakap hari ini adalah sesuatu yang the ugly truth about our dear fellow Sabahans, semua orang-orang yang ada di Sabah. Yang mana seperti yang kita tahu sekarang ini, kerajaan sedang mempromosikan proses vaksinasi COVID-19 untuk semua rakyat Malaysia. Tetapi sambutan daripada rakyat Sabah sendiri adalah sangat-sangat kurang. Daripada keseluruhan rakyat Sabah yang ada di bumi Sabah nih, cuma 21 orang, cuma 21% saja yang mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Macam mana kita mau mencapai herd immunity 80% di seluruh negara kalau kita sendiri sebagai rakyat Sabah tidak menyokong usaha kerajaan ini? Susah kita mau cakap, oke? Kalau semua orang berpikiran macam-macam nih, saya rasa sampai kiamat lah kita akan hidup macam PKP macam ni, berkurung di rumah, tidak dapat buat aktiviti sosial, tidak dapat berjalan ke sana ke sini. Kamu mau hidup macam tu kah? Sampai kiamat. And for your information, ratusan mendaftar vaksin Sabah adalah yang paling rendah sekali di Malaysia tau. I made 2 videos about this to promote this vaccination for our fellow Sabahans lah. Video pertama tu adalah saya share pasal pengalaman saya kena vaksin. And then video kedua adalah video di mana saya share impact vaksin tersebut terhadap diri saya sendiri selepas divaksin hari itu. Let's get this thing straight, okay? Semasa berlakunya pandemik ni, sememangnya ada pihak-pihak tertentu yang mengaut keuntungan sangat-sangat besar, okay? Terutamanya adalah company-company yang menghasilkan mask, menghasilkan hand sanitizer, supermarket yang menjual-jual barang-barang di mana banyak orang panic buying kan. Jadi bila orang panic buying, keuntungan mereka semakin besar. Semakin panjang jangka masa pandemik ni, semakin untung lah dia orang. Jadi saya tidak heran. Antara mitos yang paling sekali famous adalah dia orang percaya yang vaksin COVID-19 ni ada nanochip ataupun microchip dalam tu vaksin. Ini kalau fikir balik, siapa yang percaya ni memang, saya mau cakap pun kamu marah, saya mau cakap pun kamu marah nanti saya kan. Tapi that's the thing, okay, for your information, okay, nanochip ataupun microchip ni, size dia adalah bersamaan dengan rambut kamu yang dibelah 1000 kali. Itulah size nanochip. Dan teknologi nanochip ni biasanya digunakan dalam motherboard, dalam sistem perkomputeran komputer atau mana-mana board yang menggunakan elektronik, okay. Contoh yang paling ketara sekali adalah kamu punya komputer, punya motherboard, okay, nanochip digunakan di sana. Tetapi nanochip ini dia tidak akan berfungsi secara sendiri. Belum ada lagi teknologi nanochip yang dapat berfungsi tanpa bantuan daripada komponen subsistem yang lain, okay? Maksud saya adalah nanochip itu haruslah mendapat bantuan daripada chip-chip di sekitar dia untuk berfungsi. Okay, ada yang percaya lagi bila disuntik dengan vaksin COVID-19 ini, nanochip itu berupaya untuk menghantar signal kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui kedudukan kamu di mana. Hello, kau ni siapa? Kau ni menteri kah? Orang mau tahu kau di mana? Kau ni diva? Kau ni Azwan Ali kah? Orang mau tahu kau di mana? Kau ni cuma makhluk rakyat biasa. So, saya pun heran kenapa banyak orang boleh percaya dengan benda-benda macam tu. Okay? Kalau orang mau tahu di mana kedudukan kamu berada, tidak payah guna nanochip, tidak payah guna vaksin COVID-19. Dia guna handphone kamu saja, dia boleh tahu kamu di mana. Okay? Kamu punya kamera depan, kamu punya kamera belakang, dia tahu apa yang kamu buat. Okay, kalau yang tidak percaya, kamu boleh DM saya. In 5 minutes, saya boleh ajar kamu macam mana mau detect kedudukan seseorang dengan menggunakan handphone. Okay? So that's the thing. Jangan percaya ni benda, this nanochip, this microchip thing is all bullshit. Please lah Sabahan, do not terperangkap dengan bullshit punya benda macam ni. Mitos yang paling famous lagi adalah ada yang cakap vaksin ini dihasilkan terlalu awal dan kajian menyeluruh tidak dijalankan. Okay, for your information, 43,000 volunteers untuk menjadi sebagai seorang uji cuba untuk kita punya vaksin COVID-19. Kira-kira lah Pfizer, Sinovac, AstraZeneca. Okay, 43,000 orang telah menjadi sukarelawan untuk untuk tes ini vaksin COVID-19. Jadi jangan cakap kajian yang secara menyeluruh tidak dijalankan, okay? Daripada 43,000 orang tu dia punya hasil sangat-sangat bagus dan sangat-sangat memberansangkan. Itulah pasal WHO mengiktiraf semua vaksin-vaksin yang dihasilkan ini. Dan ada yang cakap vaksin ini dihasilkan terlalu awal. For example, Ebola punya vaksin pun
mengambil masa 5 tahun untuk dihasilkan. Oke, let's get this thing straight. Oke, itu teknologi lama. Oke, teknologi vaksin dulu bukanlah sama seperti teknologi vaksin sekarang. Teknologi sekarang sangat maju. Oke, bukan lagi dulu kita mau telepon orang pakai telepon rumah. Kita telepon orang sekarang pakai handphone saja pun boleh. Jadi jangan bandingkan teknologi lama dengan teknologi baru. Itulah pasal vaksin sekarang nih, sangat cepat dihasilkan sebab data sangat cepat dihantar dan volunteer sangat ramai. Teknologi penghasilan vaksin sangat-sangat tinggi berbanding dengan yang lama. Mitos yang paling famous lagi, ini susah mau kasih paham orang. Oke? Saya pun tidak tahu apa mau cakap. Bila saya jumpa kawan-kawan saya yang belum lagi ambil vaksin, saya sedaya upaya untuk meyakinkan orang bahwa vaksin itu sebenarnya bukannya obat. Oke? Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah satu pencegah. Ada yang cakap, buat apa ambil vaksin? Kalau kita ambil vaksin, kita masih boleh kena COVID-19. Yes, itu saya sangat setuju. Oke? Vaksin ini bukannya untuk mencegah kamu daripada tidak dapat COVID-19. Bila kamu ambil vaksin, kamu still boleh dapat COVID-19, tetapi kamu punya impact daripada COVID-19 itu tidaklah sampai stage 3 ataupun stage 4. Kamu tidak akan mengalami pneumonia, kamu tidak akan mengalami radang paru-paru, kamu tidak akan mengalami apa-apa penyakit yang risikonya terlalu tinggi selepas mengambil vaksin. Oke? Selepas mengambil vaksin, mungkin kamu akan kena stage 1 ataupun stage 2 saja, which is mungkin demam dan flu saja. Dia coba mencegah kamu daripada terus ke arah kematian. Oke, itu adalah sebenarnya vaksin bikin. Sama juga seperti naik kereta. Oke, bila kamu naik kereta, kamu pasang seat belt, bukannya kamu tidak akan accident. Oke, kamu akan accident, tapi at least the seat belt akan prevent kamu daripada kematian. That is how the vaccine works. Kemungkinan untuk COVID-19 itu tersebar kepada orang lain sangat-sangat rendah. Itulah fungsi vaksin. Dia akan menurunkan kadar penyebaran dan juga dia akan mencegah daripada kamu kena stage 4 ataupun stage 3 lah. Jadi filosofahan, please do support this movement. Kita mau kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita mau berjalan ke sana ke sini, kita mau bersosial, kita mau jumpa kawan-kawan, kita mau pergi Aramaiti. Saya pun tidak tahu apa lagi mau cakap, dan saya harap video ini dapat menjelaskan kamu di luar sana betapa pentingnya proses vaksinasi ini terhadap kamu. Dan please do register kepada kaum-kaum muda di luar sana. Please lah bantu orang tua kamu di kampung untuk membantu proses pendaftaran mereka. Senang saja, boleh daftar secara manual, kamu boleh walk in di tempat proses vaksinasi, dan kamu boleh register untuk vaksin di MySejahtera kamu. So guys, please, let's support this vaccination program so that we can go back to our normal life. So, itu saja daripada saya pada kali ini. Don't forget to like this video, and don't forget to subscribe, and don't forget to share this video around.